Halo, perkenalkan nama saya Edwin Jose Timothy Bakara. Di sini saya akan menjelaskan proyek besar saya yang membuat resep masakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan HTML. Apa sih itu HTML sendiri? HTML adalah Hypertext Markup Language, adalah tulang punggung struktural yang memastikan konten kita memiliki makna dan mudah diakses. Ya, di bagian pertama di sini ada doc HTML yang berfungsi sebagai mendefinisikan dokumen sebagai HTML5. Dan di sini juga ada metaname viewport memberikan perintah prasyarat mutlak untuk desain responsif. Tanpa ini perangkat mobile tidak akan menskalakan halaman dengan benar. Lalu juga ada link rel, style sheet, style JS dan script JS. Di sini berfungsi untuk memisahkan tiga lapisan kode dan mematuhi prinsip separation of concern. Nah, di sini ada struktur layout utama. Layout dipecah menjadi dua unit utama menggunakan flexbox pada div class app. Yang pertama ada sidebar atau aside, digunakan untuk navigasi global dan informasi sekunder seperti catatan login. Dan di sini penggunaan tag aside memberikan makna semantik bahwa ini adalah konten terkait tetapi bukan konten utama. Nah, di sini juga ada konten main. Nah, konten main di sini adalah wadah untuk informasi inti resep. Penggunaan tag main memberitahu mesin pencari dan teknologi aksesibilitas bahwa inilah adalah bagian yang paling relevan. Ya, di sini juga udah ada kotak pencarian. Ada pencarian di sini, kotak pencarian tidak hanya berupa input biasa tapi dibungkus dalam default search yang menggunakan font Arial label. Di sini ini adalah praktik terbaik membantu pengguna menavigasi bagian fungsional utama. Dan di sini juga ada receipt card. Ya, di sini juga ada receipt card yang berfungsi sebagai penggunaan tag artikel class card untuk setiap resep menyiratkan bahwa setiap item adalah unit konten yang mandiri. Dan di sini juga ada modal layering. Nah, di sini berfungsi sebagai elemen modal berada di akhir body. Meskipun inline style digunakan pada formulir modal, tujuannya adalah mendemonstrasikan bagaimana elemen form seperti input dan texture disusun secara vertikal dan menggunakan properti resize vertikal untuk pengalaman pengguna yang lebih baik pada texture. Ya, selanjutnya di sini juga ada style CSS. CSS ini berfungsi untuk menentukan bagaimana struktur HTML disajikan, bagaimana ia menyesuaikan terhadap berbagai device seperti mobile atau desktop. Ya, pertama di sini ada variable custom CSS atau root mendefinisikan desain token warna primer seperti warna mute. Ini membuat skema warna terpusat, mudah diubah dan menghindari pengulangan kode warna. Dan di sini juga ada tipografi yang digunakan. Yang digunakan adalah font family dan penurunan warna teks pada body memberikan nuansa modern dan keterbacaan tinggi. Dan di sini juga ada struktur sidebar navigasi di bawah. Ya, di sini sidebar berfungsi sebagai penggunaan posisi tetap memungkinkan sidebar untuk mengambang dan tetap terlihat saat pengguna menggulir konten utama. Dan di sini juga ada pencarian. Nah, di sini ada pencarian. Elemen ini menggunakan display inline flex untuk menyelaraskan input dan tombol search secara horizontal dan membungkusnya dalam satu unit dengan batas bulat. Dan di sini juga ada layout kartu resep. Mana nih? Ya, di sini juga ada layout kartu resep. Di sini menerapkan model flexbox dengan menggunakan flex wrap. Adalah wrap sendiri berfungsi untuk menampilkan resep dalam tata letak kolom yang adaptif. Digunakan untuk memastikan tiga kartu dimuat di satu baris sambil mempertahankan jarak antar kartu. Di sini juga ada transisi UI UX. Di sini
Premium item sangat krusial. Ini mengubah pengurubahan posisi menjadi gerakan halus. Pada hover adalah contoh micro interaction yang digunakan untuk meningkatkan persepsi kualitas aplikasi. Dan juga ada model styling. Model styling untuk menciptakan efek backdrop atau overlay yang memblokir interaksi dengan konten di belakangnya. Memastikan pengguna fokus pada hanya pop-up. Ya, di sini kita akan menjelaskan penggunaan script JavaScript yang ini. JavaScript adalah lapisan yang menyediakan data dan mengendalikan semua interaksi dinamis di halaman. Yang pertama ada manajemen. Di sini ada manajemen data resep. Data diwakili sebagai array atau objek. Setiap objek adalah satu entitas resep dengan properti terstruktur. Ada ID, title, image, meta, ingredients, dan step. Ya, ini adalah representasi client set state data aplikasi. Dan juga ada render card receipts. Fungsi ini adalah view layer. Ia bertanggung jawab mengambil state data saat ini dan mengubahnya menjadi markup HTML. Ia memastikan elemen tampilan card selalu sinkron dengan data yang ada. Di sini ada detail receipt atau show detail. Ya, di sini berfungsi sebagai menerima objek resep lengkap, mengakses elemen-elemen di dalam resep modal dan memasukkan data resep ke dalamnya. Penggunaan titik map ini berfungsi sebagai penggunaan titik map dan titik join pada array ingredient dan step secara efisien mengubah array data menjadi string HTML yang siap disuntikan ke dalam HTML. Di sini juga ada image preview. Image preview. Di image preview ini berfungsi adalah event listener pada resep image menggunakan objek file reader API browser. Reader read as data URL. Metode ini membaca file gambar lokal dan mengkonversinya menjadi string base 64 yang panjang. String base 64 ini kemudian disetel sebagai preview atau source, memungkinkan gambar lokal ditampilkan secara langsung di browser tanpa perlu diupload ke servers. Dan juga ada fungsionalitas. Nah, di sini fungsionalitas ada fitur create atau menambah resep. Listener pada add result form menangani logika form submission. Ia mengekstrak data dari input, memproses tekstur, ingredients text, steps text, dan lain-lain untuk memastikan setiap baris menjadi array yang bersih dan valid. Di sini juga ada search filter data. Ya, di sini digunakan untuk mendapatkan query dan menggunakan metode array prototype untuk membuat array result baru. Di sini juga ada logika pencarian markup dan pemeriksaan pada meta untuk pencocokan yang lebih luas. Dan juga ada render card result dipanggil yang secara efektif merender komponen tampilan hanya dengan data yang cocok, menunjukkan bagaimana JavaScript mengontrol data yang ditampilkan. Dan juga ada modal outside click event listener. Pada elemen modal itu sendiri memeriksa apakah klik yang dilakukan pada lapisan backdrop dan pada lapisan backdrop yaitu target receive modal dan menutup modal meningkatkan UX. Ya, di sini saya akan mendemo aplikasinya. Contohnya nih untuk memasukkan resep baru. Di sini kita misalnya mau masukin nasi goreng. Di sini kita bisa masukin gambar. Nah, di sini kita bisa masukin kategori ini masuk ke nasi atau gorengan. Kita akan masukkan kepada kategori nasi dan waktu masaknya 30 menit. Di sini kita masukin bahannya seperti nasi, bawang, minyak, kecap, saus,
penyedap rasa. Dan langkah-langkahnya, masukkan nasi, masukkan bumbu-bumbu, aduk-aduk. Lalu kita coba input, simpan resep. Di sini akan ada notifikasi resep nasi goreng berhasil ditambahkan. Ya, di sini nanti akan nongol seperti ini. Akan ada tampilan pop-up seperti ini yang menampilkan bahan seperti nasi, bawang, minyak, kecap, saus, penyedap rasa, dan lain-lain. Ya, cukup sampai di sini saja penjelasan tentang proyek tugas besar dari saya. Terima kasih.